Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di awal pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang paling pokok dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga di hari baru ini, melalui sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, senantiasa membawa sukacita kebahagiaan dalam tugas dan keputusan kami, secara khusus di masa pertobatan, masa prapaskah ini. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu, bagi putra-Mu yang berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius, mengisahkan tentang aturan atau hukum, bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Yesus juga bermaksud untuk menghapus yang telah ada, melainkan membawa atau menuntun hukum itu sampai pada kepenuhannya. Yesus menunjukkan bahwa inti dari hukum Taurat bukanlah suatu ritual belaka, bukanlah ketaatan harfiah, melainkan suatu tanda kasih yang membawa orang hidup damai untuk saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Ini mau menunjukkan kepada kita manusia bahwa hukum yang tertinggi dari semuanya, di atas segalanya, adalah mengasihi tanpa batas, mengasihi dengan kasih. Kita juga diajak untuk senantiasa mengedepankan keselamatan manusia, kesejahteraan manusia, kedamaian manusia di atas segalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa prapaskah ini kita diajar untuk senantiasa menjalani aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita bersama. Aturan untuk kita berpantang dan berpuasa. Mengajak kita semua untuk bagaimana membaharui diri kita dengan Tuhan dan juga dengan manusia, dengan saling mengampuni,
dengan saling memaafkan, dengan saling menghormati satu sama lain, dan itu merupakan nilai yang tertinggi, hukum yang tertinggi yang harus dilakukan, dibuat oleh manusia. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kala kita juga seperti ahli-ahli Taurat. Kita di dalam aturan-aturan rumah, dalam aturan sekolah, pemerintahan, kita menjadikan hukum sebagai hukum yang kaku, yang lahiriah, yang mengikat orang untuk tidak bergerak, mengikat orang untuk tidak berkembang, bahkan menjatuhkan orang pada suatu hukuman yang tidak adil. Sabda Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan membuka kita semua untuk melihat hukum, aturan-aturan yang ada di dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, sebagai perwujudan cinta kasih Allah, cinta kasih Tuhan yang membawa kita sampai pada kepenuhan, sampai pada keselamatan. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan melalui bacaan dan renungan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajar dan kepada kami untuk senantiasa mentaati aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kami, untuk menjadikan aturan sebagai pengikat kasih dan mengedepankan nilai kemanusiaan, nilai kasih di atas segala. Semoga di masa pertobatan, masa prapaskah ini, kami senantiasa mengasihi, mengampuni satu sama lain, agar cinta-Mu senantiasa sempurna di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Bapa kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.